Oke, selamat pagi Mas. Selamat pagi. Ya teman-teman, kali ini di pagi hari yang cerah ini kita akan meliput usahanya Mas. Siapa Mas? Daris. Mas Daris. Di mana ini Mas? Di Gendo. Di Gendoh, Banyuwangi teman-teman. Banyuwangi. Nah ini bisa dilihat ya usahanya tanaman hidroponik. Ini jenis tanaman apa ini Mas? Ini jenis tanamannya adalah selada. Oke. Untuk jenisnya ini pakai Anizel dari produknya Bejo. Nah, oke, mungkin kita tanya satu-satu teman-teman, sejarahnya dulu gimana Mas? Kok bisa memutuskan untuk wira swasta ini, hidroponik? Dulu sebenarnya saya udah kerja di Jogja ya dulu Mas. Terus memutuskan untuk pulang, kemudian waktu itu 2019 dan ternyata COVID, akhirnya untuk mencoba membuka hidroponik seperti ini. Ya. Kenapa waktu itu kok tertarik melirik hidroponik? Kok nggak usaha-usaha yang lain Mas? Gimana ya? Dulu pas waktu di Jogja sempat main-main sih Mas. Jadi saya dulu di Jogja itu kerjaannya pas waktu kuliah main aja. Nah kemudian ketemulah dengan kebun hidroponik gitu. Nah tertariknya di sana. Oh gitu. Jadi setelah melihat kebun hidroponik yang bagus gitu tertarik gitu ya? Ya. Iya. Dulu di Jogja juga ngajar Mas? Dulu di Jogja juga ngajar di UII. UII. Ya. Oke. Di labnya, di laboratorium. Di laboratoriumnya. Oke, mungkin kita akan bahas satu-satu Mas. Ini untuk luas lahan yang ada di sini ini berapa Mas? Luas lahan untuk kebun yang ini kurang lebihnya 200 meter persegian lah. 200 meter persegi. Ya. Nah, ini ditanami sekitaran berapa ini? Berapa ratus ini? Berapa ribu? Ini kalau total kurang lebihnya 3.000-an lah Mas. 3.000 teman-teman. Ya. Dan untuk sistem hidroponik ini kan medianya menggunakan air Mas. Iya. Untuk airnya sendiri, ini teman-teman. Ya, ini airnya air PDAM, air sumber dari sumur atau gimana ini Mas? Oh, kalau airnya kita pakai air sumur Mas. Jadi sumur, ya? Nanti ada di sana. Di sana itu ada tempat tampungan nutrisi. Jadi nutrisi itu nanti dialirkan ke pipa-pipa ini. Sirkulasi nanti akan kembali lagi ke bak penampungan nutrisi. Boleh kita ke sana Mas? Oke, boleh. Enggak. Oh ya ini ya Mas ya? Ya. Ini bisa dijelaskan Mas? Ini seperti apa? Ini tandon nutrisi. Tandon nutrisi. Ya, tandon nutrisi yang mana nanti yang diisi oleh pupuk AB mix-nya itu. Dan ini nanti dialirkan ke kebun-kebun. Lewat selang pipa-pipa ini ya? Lewat pipa-pipa, didorong pakai pompa ya. Oke. Nah untuk aliran dari sumurnya lewat mana Mas? Kalau aliran sumur ini. Oh ini. Ya, ini jadi ada air baku, ini dari sumur, kemudian ngisi, kalau kurang saya isi. Iya. Nah, untuk airnya ini diendapkan nggak Mas? Enggak perlu, langsung aja. Lalu untuk aplikasi pupuknya langsung di sini gitu? Iya, langsung ditaruh di tandon nutrisi. Oke. Nah ini kan ada 3 tempat ini, tempat dengan ya. Itu fungsinya berbeda-beda atau sama aja Mas? Sama aja sih Mas. Sama aja ya? Ya, cuman ini nanti sebagai penyaringnya aja lah. Penyaringnya aja. Ya, biar nggak terlalu kotor. Karena kalau kotor dulu sering mampet Mas. Oh sering mampet? Ya, kendalanya kalau mampet 10 menit aja itu udah layu udah. Oke. Nah itu tadi teman-teman kita sudah masuk ke bank ininya ya Mas ya? Tandon nutrisi. Tandon nutrisi. Ya. Nah untuk jenis sayuran ini Mas, ini kenapa kok pilih jenis sayuran ini daripada yang lain? Oke, kenapa pilih selada? Selada ini karena dia mempunyai harga yang bagus lah Mas dibandingkan sayuran-sayuran yang lainnya. Kayak gitu. Sayuran-sayuran lokal, sawi, pakcoy, kemudian kangkung. Itu harganya kan lebih murah, jadi nggak nutut di biaya kosnya. Operasional ya? Ya, operasionalnya. Ya. Nah, untuk perawatannya sendiri kalau selada ini mudah nggak Mas? Perawatannya sih sebenarnya mudah susah ya Mas ya. Kalau selada
kalau nggak bisa itu nanti rasanya bisa pahit. Nanti kalau sayuran yang lainnya itu lebih mudah, tapi harganya yang nggak nutut gitu. Oh gitu. Jadi kalau selada ini dia kalau nggak bisa rasanya pahit, tapi kalau dia bisa perawatannya ya nanti berbuah harganya itu yang bagus gitu. Nah ini kan ada rahasia dan trik-trik tersendiri ini Mas. Oke. Mungkin boleh dibocorkan agar seladanya tidak pahit Mas. Seladanya nggak pahit ya intinya di penggunaan nutrisi lah. Nggak, kan ada ininya, ada rentangnya. Kalau pakai selada itu rentangnya di sekitar 600 sampai 800 ppm lah. Tapi tergantung penggunaan pupuk yang di ini ya, apa namanya, racian pupuknya masing-masing sih ya. Ada itu produk yang dari yang lain itu sampai 1200 ppm itu masih bisa. Jadi tergantung kita ngeracik pupuknya itu aja. Jadi Mas ini ngeracik sendiri untuk pupuknya Mas? Ya, kalau di sini sudah meracik sendiri. Nah itu teman-teman. Itu rahasianya agar seladanya tidak pahit ya Mas ya? Ya. Iya. Berarti udah ada SOP-nya tersendiri ya Mas? Ada SOP-nya sendiri. Itu dulu buat sendiri atau? Kalau gimana, dulu Mas? awal-awal ya kita beli Mas. Ya, Beli. kita beli harga ya lumayan lah ya. Kemudian kadang juga pahit, kadang yang manis gitu. Tapi sekarang udah mengkondisikan dengan kondisi yang ada di sini, pupuk yang saya racik, saya kondisikan dengan apa yang ada di sini. Jadi alhamdulillah sudah bisa menghasilkan yang lebih bagus lah. Iya. Untuk selada ini durasi mulai tanam hingga panen berapa hari nih Mas? Untuk selada itu 45 hari lah bisa panen udah Mas. 45 sampai 50 hari lah. Cepat ya Mas ya? Ya lumayan lah. Lumayan ya. Kalau pemupukan Mas, biasanya ini 1 bulan berapa kali kalau pemupukan? Kalau pemupukan kita pakai ini Mas, pakai ada alatnya, pakai kita ini TDS meter. TDS meter. Ya, untuk mengecek kandungan nutrisinya. Jadi kalau kurang kandungan nutrisinya terus ditambahin. Kalau dia berlebih nanti ditambahin air gitu aja sih Mas. Sederhana. Berapa kali dalam sebulan Mas? Kalau kontrol kita tiap pagi sore Mas. Oh gitu. Ya, jadi tiap pagi sore dikontrol kandungan pupuknya. Oh berarti tiap hari juga nutrisi itu harus jalan? Iya. Oh iya. Nah untuk hamanya sendiri Mas, kalau di selada ini apa hama yang paling berbahaya? Hama, untuk hama sih kalau di sini ya Mas, Ya. karena greenhouse yang di sini masih ya kurang standar lah ya. Ya. Jadi mungkin hamanya ulat sih Mas. Ulat. Ya. Tapi Itu- kalau greenhouse-nya udah tertutup full gitu mungkin bisa meminimalisir itu. Oke siap. Itu biasanya mengantisipasinya gimana Mas? Mengantisipasinya yang diambil satu-satu sih kalau di sini, nggak pakai Nggak pakai insektisida? Nggak insek, Fungi gitu nggak pakai? nggak pakai. Nggak pakai teman-teman. Wah, Non pestisida lah. non pestisida teman-teman. Jadi ini Ya. aman untuk dimakan. Ya tapi ya tetap harus dicuci dulu ya Mas ya. Ya. Menghindari kalau ada debu atau apa Nah, gitu ya. gitu, teman-teman. Nah oke. Ini biasanya sekali panen Mas. Ini omsetnya berapa kintal ini Mas? Kalau sekali panen biasanya kalau saya tanam kan ini Mas, 2 meja ini 1, 2. Iya. Jadi 2 meja ini kurang lebihnya 1 kintal lah. Gitu. Ini pakai sistem apa ya? Panennya berkelanjutan Rotasi gitu nggak? Iya. Iya, rotasi gitu ya. Jadi kita pakai rotasi per minggu itu kita semai kurang lebihnya 500 sampai 600-an lah untuk 2 meja ini. Jadi di sini panen, di sini masih persiapan, kemudian berkelanjutan seperti itu. Jadi makanya di sini ukurannya kan agak berbeda-beda. Ada yang udah besar, sedang, ada yang masih kecil juga di sana. Oh iya. Oke. Nah ini Mas kerjakan sendiri nih Mas. Segini banyaknya. Sendiri. Sendiri ya. Iya. Wow.
Ya kita doakan semoga nanti usahanya bisa tambah berkembang lagi dan Amin. nanti bisa menyerap tenaga kerja di Amin. sini. Karena memang Masnya sendiri kan mengajar teman-teman. Ya, Jadi guru. jadi saya mengajar di sekolah di SMP. Nah, tuh. Jadi pagi ke sekolah, kemudian nanti pulang sekolah langsung terjun ke pertanian di sini, di kebun. Sorenya berarti ya Mas Sampai ya? sore, sampai malam bahkan Mas. Sampai malam bahkan. Ya. Wah. Ini istrinya gak cemburu ini sampai malam. Nah itu. Waktunya lebih sedikit daripada ini dari istri. Oke. Siap. Pekerjaan. Nah ini menarik sekali teman-teman. Biasanya kalau hidroponik kan pakai bak penampungan biasa gitu. Kalau yang ini di bawah sini ada tampungan airnya tuh. Ini airnya dari sini, ini apakah dialirkan ke sini Mas? Enggak. Jadi ini cuman menanggulangi tumbuhnya rumput sih Mas. Oh, gitu. Jadi dikasih kolam, nah Dikasih kolamnya nanti dikasih ikan. Oh bisa ya pakai itu ya Pak, pakai Ya. daun selada ya. Jadi ini nanti yang sortiran itu kita pakai Pakan ikan. ikan. Jadi nggak pakai sentrat di sini Mas ya? Sentrat masih pakai Mas. Masih pakai. Untuk menunjang. Tapi itu dimakan loh teman-teman. Sayuran. Nah itu ikan aja makan sayuran teman-teman. Masa kalian nggak kan gitu? Karena sayuran itu banyak serat teman-teman, banyak vitamin. Oke. Nah Mas, bila ada teman-teman yang lihat video ini dan mungkin daerah dekat-dekat Banyuwangi sini, kalau mau beli sayurannya gimana Mas? Bisa langsung menghubungi Nanti ya. ya. Ya, nomor WA-nya saya sertakan di bawah video ini teman-teman, di deskripsi video. Nanti silakan cek aja kalau yang berminat. Mau skala eceran atau skala besar melayani ya Mas ya? Bisa melayani. Melayani, oke, itu teman-teman. Di sini dijamin kualitasnya seperti ini loh teman-teman. Untuk penampakan seladanya. Bisa nanti. Nah, ya. Oke Mas, mungkin itu saja untuk video kita kali ini. Terima kasih sudah mampir di channel kita Jaring Usaha. Semoga usahanya tambah lancar selalu, sehat selalu, dan ditunggu nanti konten kedepannya teman. Oke, nah itu saja teman-teman untuk video kita kali ini. Salam semangat, salam pengusaha, salam cuan. Jangan lupa untuk klik like, komen di bawah, lalu subscribe di channel kita Jaring Usaha.